Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eufidah Rahman, NIM J500210120. Saya di sini akan menjelaskan proyek warga negara tahap 2. Yang pertama, langkah-langkah dalam membuat proyek negara LPKWN 2. Yang pertama itu langkah pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu langkah-langkahnya satu. Yang pertama, kurangnya tegang rasa terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. 2. Kebijakan berasaskan prinsip Pancasila untuk mengatasi atau mencegah penyebaran COVID-19. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mengulangi COVID. Yang keempat, adaptasi dengan keadaan baru berdampingan dengan virus COVID-19. Yang kelima, memulihkan keadaan serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan sila Pancasila. Langkah kedua yaitu menentukan judul atau topik. Jadi setelah kita mengidentifikasi masalah, lalu kita melanjutkan ke menentukan judul atau topik. Yaitu topik yang saya pilih yaitu pencegahan penularan COVID-19. Di mana dengan topik ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang perlu kita lakukan agar angka persebaran virus COVID-19 menurun, agar COVID-19 tidak menyebar luas, agar COVID-19 hilang. Lalu langkah ketiga, pengumpulan bahan referensi terkait topik yang sudah dipilih. Nah, jika kita sudah menentukan topik, lalu kita mencari referensi dari misal dari artikel, media online, yaitu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan identifikasi masalah. Nah, yang dibawakan dari berbagai sumber referensi seperti buku, artikel, jurnal, media cetak, media online, peraturan Perpu, atau sumber lainnya yang relevan. Jadi yang itu ya, yang ada sumbernya, yang valid. Lalu pada tahap ini sumber yang saya ambil berasal dari artikel atau jurnal. Jadi saya memilih artikel atau jurnal. Nah, ini untuk linknya HTTP jurnal global. Lalu yang kedua media online. Selain artikel dan jurnal, saya memilih media online sebagai media sumber yang saya pilih untuk mengumpulkan informasi. Ini juga ada linknya. Yang ketiga yaitu peraturan Perpu. Nah, ini juga ada linknya. Lalu langkah keempat, setelah kita menentukan pengumpulan bahan referensi terkait topik, lalu langkah keempat yaitu prosedur pembuatan video proyek warga negara. Jadi kita harus sebelum meng-tag video kita harus mempunyai prosedur, cara-cara agar video kita berjalan dengan baik. Nah, membuat video produk awal yang berisi langkah-langkah dalam pembuatan produk proyek warga negara menggunakan aplikasi Canva dalam membuat PPT dan aplikasi CapCut dalam pembuatan proses pembuatan dan pengeditan video. Lalu langkah terakhir yaitu langkah kelima, setelah kita membuat video, setelah kita mengedit video tersebut, lalu kita mengunggah atau mengupload video edukasi proyek warga negara misal ke YouTube. Nah, menggunakan produk proyek warga negara berupa video edukasi ke channel YouTube. Jadi kita mengupload ke channel YouTube kita untuk dipublish, dipublikasikan kepada umum dan mengumpulkannya dengan melampirkan video berupa link YouTube kepada dosen pengampu melalui Lama Psikologi. Jadi mungkin itu saja 5 langkah dalam pembuatan proyek warga negara. Saya ulangi, yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang kedua menentukan judul atau topik, yang ketiga pengumpulan bahan referensi terkait topik yang sudah dipilih, yang keempat prosedur pembuatan video proyek warga negara, yang kelima mengunggah atau mengupload video edukasi yang kita buat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.